Nah, pertama kata-kata yang harus kita masuki, kita pahami adalah kata keluarga. Jadi ada keluarga yang maha agung, yaitu Allah dengan para pencipta, dengan para makhluk yang diciptakannya. Itu satu keluarga maha besar yang tidak terhitung kecuali oleh ketaatan dan tawakal manusia. Kemudian kita persempit menjadi keluarga seluruh umat manusia di bumi. Kemudian kita persempit lagi menjadi keluarga nasionalisme Republik Indonesia. Kemudian kita lihat lagi angle-angle yang lain, ada keluarga umat Islam, ada keluarga umat Kristen, ada keluarga bermacam-macam. Tapi malam ini kita jangan terlalu gede, kita kecil-kecil aja, yaitu keluarga kecil kita masing-masing. Keluarga kecil ini pun masih ada gradasinya atau level-levelnya. Pertama, Anda berkeluarga dengan dirimu sendiri. Ngerti maksudnya ya? Anda berkeluarga dengan tanganmu, kakimu, hatimu, akalmu, ya, darahmu, ginjalmu, paru-parumu, jantungmu. Anda tidak boleh menyakiti mereka. Anda tidak boleh menyia-nyiakan dan melakukan sesuatu yang bisa merusak jantungmu, darahmu, dan apapun saja. Itu keluarga yang paling nano, lebih kecil dari mikro. Bahkan kalau diperkecil lagi, tangan kanan sama tangan kiri itu bersaudara dan keluarga. Saya bayangno nek tangan kanan 01, tangan kiri 02, terus bentino lak ngene aja. Ya tak? Maka semua harus dikembalikan kepada keluarga besar bangsa Indonesia dan keluarga besar dirimu masing-masing untuk mengabdi kepada keluarga yang lebih besar. Iku jek tangan loro nek driji iki pilihane siji-siji. Iki kosong piro? Jempol kosong piro? Telunjuk. Terus sing tengah. Terus berarti nang ndi kon ngene siji loro to. Sing telu gak melok-melok. Jadi teman sekalian, tolong jangan terjebak oleh kegerdilan-kegerdilan dalam kehidupan. Tolong kembali kepada keutuhan kita sebagai manusia. Tolong kembali kepada keutuhan kita di dalam kehidupan. Tolong selalu berkeluarga dengan nilai-nilai yang terbaik, yaitu keutuhan, ketidakcacatan, kelengkapan, keseimbangan. Dan ini yang kita pelajari selalu di Makihan. Kudu seimbang rek, ojo miring-miring nemen, ojo sampai ngeletak-ngeletak, utawa sampai rubuh-rubuh. Semua harus berada dalam keseimbangan. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan was-sama'a rafa'aha. Ayo rek Jombang gak apal seludrukan ae nek ngono kon ya. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Bumi termasuk langit. Bumi hanya bagian kecil dari langit, dan Allah meletakkan langit di dalam suatu keseimbangan. Jadi kalau tidak ada keseimbangan, Anda akan kebingungan hidupnya. Anda harus meyakini tidak hanya Allah, Anda harus yakin ada gravitasi misalnya. Nek kon gak yakin ada gravitasi, kata Sabrang tadi malam di Semarang, Anda tidak berani beol. Anda berani ngisingku mergo yakin nek tayakmu mesti mengisor. Bayang nek gak yakin, iya nek gak ada gravitasi kon gak yakin, gak percaya nek ada gravitasi, iki tak isi nongko nang cangkemku meneh itu. Betul ya? Jadi percaya kepada Allah itu ada aplikasinya, yaitu percaya kepada semua famili dan keluarganya Allah. Nilai-nilai yang terbaik, segala macam takdirnya, ketentuannya, sunnahnya, syariatnya, dan seterusnya. Ngono ya Rek ya? Oke. Jadi sekarang keluarga kecil Anda kita urusi, terus nanti baru keluarga, bapak, anak, suami, istri, bapak, ibu, anak, adik-adik, kemudian keluarga famili besar, ada besan, ada tonggo, dan segala macam. Nanti kita pelajari bareng-bareng dengan metode yang gampang, yang semua rakyat dan kita semua bukan mempelajarinya, tapi menggali dari diri kita masing-masing. Harap Anda tahu, ini acara BKKBN yang kelima. Dan di dalam acara BKKBN ini, Bu Munjidah, tidak pernah ada kesempatan dan memang tidak diperlukan bahwa orang BKKBN menceramai rakyat tentang keluarga berencana. Yang kita lakukan adalah memakai satu metode sampai akhirnya terbukti bahwa arah-arah wis ro kabeh kok. Sebenarnya semua sudah ada ilmunya di dalam diri Anda, pemahamannya sudah ada. Kalau kita mimpin itu jangan nafsu untuk menceramai terus.
tapi menggali apa yang mereka punya potensinya. Dan waktu di Grobogan ada 8 asas keluarga berencana, itu sama sekali tidak diomongkan oleh beliau maupun dari pusat. Itu cukup kita tanya sama orang-orang, akhirnya lengkap. 8 itu sudah diketahui oleh masyarakat. Kari kok lakoni, ya apa berkeluarga yang baik. Ngono ya rek ya. Lakon oleh wong teko doli gak masalah. Mulya iku jenenge ning susah gitu kan. Ini rek ya. Nanti kita pelajari bersama. Kita fokuskan pada keluarga kecil dan mohon bersyukur. Iki gak ono lho, di dunia dia gak ono lho masyarakat diewangi merencanakan keluarga. Itu hanya ada di negara kita. Dan itu sudah berlangsung sejak tahun 60-an, 70-an. 70-an. Jadi hanya kita bangsa yang dipandu untuk merencanakan keluarga sebaik-baiknya. Malam hari ini adalah judul kita adalah semakin kalau terencana semua lebih mudah. Ya, jadi malam ini kita bicarakan itu. Nah, sekarang bismillahirrahmanirrahim kita mulai dulu dengan sambutan dari beliau-beliau. Nanti baru kita mulai tafakur, tafakur dengan akal, tadakur dengan hati, ya. Bersama-sama seperti bagaimana biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sorry sak durunge aku kepingin nyopo anak-anakku Izhari rek. Aku seneng di ketuanya ya. Saya sangat senang dengan Izhari karena saya menyesali bahwa saya tidak mendapatkan peluang regenerasi untuk bisa seperti Anda. Benar rek. Tolong harap diingat Izhari itu salah satu gurunya Kiai Kanjeng. Ya. Jadi dulu Cak Sopo sing ngurus terbangan piye teh? Jadi ada beberapa aktivis Izhari mengajari terbangan Doro Izhari. Izhari itu terbangan ajaib di depan musik dunia. Ya, pendirinya beliau Kiai Haji Wahab Hasbullah. Nah, terbangan Kiai Kanjeng iku nek nganggo metronom barat tok 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 iku kapusan metronome. Dadi nek saya muter mingat plak dilambatno titik. Dadi metronome lho, kok guru arek-arek dilambatno titik wong Jawa e. Nek gak ngapusi gak enak. Gitu loh. Pokoke wong Jawa iku ya apa? Yoswane Kanjeng Nabi suwida tahun lah ngapusi ya. Lo sudah telu kok bonjol 3 tahun dihapusi kan ya. Nek wong Jawa iku menikmati semua itulah. Awakmu aja ilang Jawane, aja sampai sing diomongno Syekh gurune Jayabaya, wong Jawa kari separo, Cina Londo kari sak. Jodoh maksudnya ngene. Cina wong Jawa karek separuh itu maksudnya wong Jawa itu Jawane mek separuh-separuh, gak Jawa temenan, gak utuh. Akhirnya nek kon gak utuh awakmu sebagai wong Jawa dan tidak utuh sebagai bahasa Indonesia, Cina Londo kari sak jodoh maksudnya berjodoh untuk menjajah Anda bersama-sama. Saya tidak akan perpanjang ini karena Anda punya kecerdasan dan imajinasi sendiri. Ya, nek kon separuh-separuh Islammu, separuh-separuh Jawamu, separuh-separuh Jombangmu, separuh-separuh Indonesiamu, engko Cina Londo bergabung sak jodoh jajah kon kabeh. Akhirnya sak Indonesia dadi duduk wekmu meneh tapi weke Cina Londo sak jodoh iku. Amin ya rabbal alamin. Makanya di Jombang tidak ada mall. Loh, amin itu maksudnya ojo sampai kejajah. Loh, Jombang lah seje pembangunan Jombang lah gak koyo Tulungagung sing mewah ya. Karena Jombang itu loh besar kecilnya Jombang tidak karena gedung-gedung tapi karena Jombang itu jero ngene njaba yang ngono. Karakternya orang Jombang yang menjadi kebesaran Jombang itu. Gitu loh. Bukan soal duwe piro sugih tak gak sugih sak pitur gitu ya. Itu ya teman sekalian ya. Nanti kita bikin lagu keluarga sejahtera tapi cara Jombang ya. Gaya bareng-bareng ya. Karena ini Sidoarjo sudah, Grobogan sudah, semua udah punya lagu sendiri-sendiri. Cuma nek Jombang, perasaku gak cocok lagu-lagu nasional. Cocoknya ya parian, apa jenenge rek?
uro-uro ya. Kate rabi kok gak mikir-mikir ngono ya. Bareng dilamar lah kok wis meteng ngono ya. Iku ngono lak salahmu dhewe ngono ya. Lho, gawe ngono ya. Gawe ngono ya. Gawe kalimatnya bareng-bareng ya. Sehingga malam ini kita menghasilkan lagu yang indah dari Jombang sekaligus untuk memperingatkan diri kita masing-masing dan bahasa Jombang saja. Karena bahasa Jombang gak iso diterjemah nang bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia itu arek wingi sore. Ya tak gak? Wong Jombang ku wingi enek, Jombang ku wis lawas rek. Wis kejaman sadurunge Erlangga wis ana Jombang. Lah ngono kabuh manusia tertua di seluruh dunia. Itu Jombang ku paling lan nek Indonesia kepengin selamat takon-takono nang Jombang. Jelas ya? Tapi gak tak dawakno, tak jarno ae. Aku duwe solusi kok untuk sekarang ini. Aku duwe ono makhrajnya ada, draftnya ada. Kari ngelakoni asal Anda belajar dari kesalahan-kesalahan dan kebenaran-kebenaran dalam sejarah Jombang dulu. Jombang sebagai kota maupun Jombang sebagai wilayah maupun Jombang sebagai kawedanan, Jombang sebagai faktor-faktor antropologi sejak zaman masa silam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prinsip berkeluarga dengan baik. Menyaksikan kelihayan pendekar-pendekar memainkan pedang dapat menimbulkan hasrat seseorang untuk menguasai ilmu pedang. Dari ketertarikan itu kemudian menjadi dorongan untuk turut bergabung dengan mereka yang sudah terlebih dahulu mencintai ilmu pedang. Teknik menggenggam ganggang, menusuk, menyabet, mengiris, menangkis dan menepis dapat dipelajari dari para senior. Tentu butuh proses, tidak otomatis orang yang sudah memiliki pedang bagus dan tajam lantas dapat langsung bisa memainkan pedang secara benar, baik dan indah. Ilmu tanpa kebijaksanaan sangat berbahaya. Di tangan orang yang tidak tepat, sebilah pedang bisa sangat berbahaya. Tidak hanya berbahaya bagi orang lain di sekitarnya, tetapi juga dapat membahayakan diri sendiri. Karenanya selama proses latihan, replika pedang dari kayu digunakan untuk mengurangi resiko cedera. Selain mempelajari teknik menggunakan pedang, kebijaksanaan dalam mengendalikan diri juga perlu dilatih. Perlu latihan panjang, ada jalinan personal yang perlu dibangun dalam ekosistem sesama pecinta ilmu pedang. Para pemula dan pendahulu saling menghargai dan menikmati proses di setiap latihan. Menilai dan menghargai sebilah pedang bagi pecinta ilmu pedang tentu berbeda dengan cara menilai dan menghargai pedang bagi seorang pedagang. Bagi pedagang, sebilah pedang tidak lebih dari sebuah barang komoditas. Pedagang pedang tidak akan menghargai keseriusan pecinta ilmu pedang dalam belajar dan mendalami ilmu pedang. Begitu juga dalam menghargai sebuah sabuk yang digunakan sebagai petanda tingkat kepenguasaan ilmu bela diri. Untuk mendapatkan sabuk hitam, jarak proses panjang seseorang berlatih bela diri sangat dihargai. Tetapi bagi pedagang sabuk yang ada cukup sebuah transaksi dan jual beli.
Nilai-nilai kekeluargaan yang menjadi perekat hubungan persoalan dalam berbagai macam organisasi, perusahaan, komunitas maupun paguyuban menjadi inti dari tumbuh dan berkembang tiap organisasi sosial. Rasa saling mencintai dan memiliki bukan karena pertalian darah, namun merupakan akad kesetiaan terhadap nilai-nilai yang senantiasa dipelihara dalam proses kebersamaan. Dalam pagelaran wayang, gambaran keluarga Punokawan atau Ponokawan dalam mengabdi dan melayani tidak sekedar berada dalam kisah cerita yang dibawakan oleh sang dalang dalam pagelarannya. Lebih dari itu, Semar Gareng, Petruk dan Bagong juga berinteraksi dengan para penonton pertunjukan. Nayaga dan Waranggana yang terlibat dalam pertunjukan menyaksikan berita-berita yang berseliweran di berbagai media, seperti mengikuti cerita yang tidak ada habisnya, seperti menonton pertunjukan wayang dengan ribuan panggung, ribuan lakon, ribuan dalang, dan berjuta peran. Belum usai cerita peperangan, pemberantasan korupsi, muncul cerita banjir, muncul salam Pancasila. Belum tegak cerita penegakan hukum, cerita perapuhan hukum sudah menyertai. Belum usai berita pembantaian, nasionalisme, terorisme, dan radikalisme, telah muncul berita-berita baru dengan bermacam tema. Belum selesai pertarungan raksasa ekonomi Cina vs Amerika, tiba-tiba muncul virus yang imbas ketakutan dari sebaran informasinya lebih masif ketimbang berkembang biaknya virus tersebut. Dakwah ketakutan terhadap keberadaan virus yang diidentifikasi sebagai makhluk antara makhluk hidup dan benda mati tersebut tidak kasat mata, tapi keberadaannya telah sukses mengganggu rutinitas kehidupan umat manusia beberapa minggu terakhir. Sampai-sampai Masjidil Haram sementara diliburkan karena corona, jamaah umroh dari berbagai negara dihentikan untuk sementara. Tidak ada prosesi tawaf yang biasanya dilakukan jamaah umroh tanpa putus bergantian mengelilingi Ka'bah. Layak bila disebutkan ketajaman pena bisa melebihi ketajaman pedang. Dengan teknologi informasi, setiap orang bisa menerima sekaligus menyebarkan informasi dengan mudah. Dalam hitungan detik, informasi di belahan dunia yang jauh dapat kita terima. Sebaliknya, dengan seperangkat gawe dan koneksi internet, setiap orang bisa menjadi jurnalis, membuat berita sekaligus mempublikasi secara langsung dengan berbagai kemudahan, menyebarkan informasi di zaman sekarang ini. Gawai seperti bilah pedang tajam yang berada dalam genggaman setiap orang, tentu jika berada di tangan orang dewasa, resikonya akan lebih sedikit. Tetapi pada kenyataannya, banyak remaja dan bahkan anak-anak sudah diberi gawai oleh orang tua mereka. Pada era kebebasan informasi sekarang ini, keluarga memiliki peran utama dalam pendidikan generasi penerus. Sementara lembaga pendidikan informal formal selalu mengikuti dinamika kurikulum pendidikan yang berubah-ubah oleh konstelasi politik nasional, peran keluarga dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan kepada anak-anak menjadi aktor utama dalam regenerasi penerus bangsa. Orang tua belajar menjadi Punokawan dan Ponokawan yang senantiasa hadir untuk membimbing anak-anak. Tidak sekedar mentransfer ilmu kehidupan, tetapi juga melatih kebijaksanaan dalam menjalani hidup. Tidak hanya mengajarkan bagaimana mencintai, tapi juga memberikan tauladan kesetiaan.
Keluarga mutahabbina, tentunya setiap orang memiliki pengalaman hidup di dalam keluarga. Pengalaman berkeluarga atau setidaknya merencanakan untuk berkeluarga yang dapat di-share. Keluarga mutahabbina juga bukan sekedar jalinan pertalian darah. Lebih dari itu, gambaran keluarga mutahabbina adalah keluargaan yang ditumbuhkan oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, atau setidaknya seperti para punokawan atau ponokawan yang tulus mengabdi berdasarkan nilai-nilai, yaitu Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Tentu membahas mengenai keluarga akan menarik, karena keluarga adalah inti peradaban. Keluarga tidak sekedar mentransfer ilmu kehidupan, tetapi juga melatih kebijaksanaan dalam menjalani hidup. Juga tidak hanya mengajarkan bagaimana mencintai, tetapi juga memberikan tauladan kesetiaan. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.